Ini adalah satu papirus tentang surat Paulus, ditulis kurang lebih tahun 200 Masehi. Total halamannya ada 104 halaman, dan 104 halaman itu tidak seluruhnya 140 ya, karena ada yang hilang, tidak terpelihara seluruhnya. Ada 10 surat Paulus, dan yang di foto ini adalah bagian dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 33 sampai dengan bab 12 ayat 9. Ini foto ini 33 sampai 12 ayat 9. Jadi ada beberapa ayat. Lihat, tulisan ini adalah tulisan yang sangat kuno, tahun 200. Sementara sekarang kita sudah tahun 2020. Jadi sudah hampir 2000 tahun tulisan ini, dan masih terpelihara sampai sekarang dalam bentuk papirus seperti ini. Ditulis dalam bahasa Yunani, dan kalau kita membaca mungkin kita tidak ngerti ya, tidak mengenal huruf-huruf ini, karena ini adalah bahasa Yunani Maiuskoli. Maiuskoli itu adalah bahasa Yunani yang ditulis dengan huruf kapital semua. Kan beda kan, alfanya seperti ini, lalu deltanya seperti ini. Beda dengan huruf Yunani yang kita kenal, yang akrab kita pahami. Lalu kalau kita lihat timeline penulisan kitab suci, tidak fix, tetapi kira-kira kita bisa melihat sejarahnya atau timelinenya, garis waktunya itu kira-kira seperti ini. Yesus lahir itu tahun 4 atau tahun 5 atau tahun 6 sebelum Masehi. Yesus lahir. Sebagaimana kita ketahui, sekarang kita menggunakan kalender Masehi, dan kalender Masehi yang kita gunakan adalah kalender Gregorius. Dan kalender Masehi itu belum ada ketika Yesus lahir. Zaman para rasul juga belum ada. Itu dibuat zaman gereja sudah mapan, Paus Gregorius. Sebenarnya kalender yang dimaksud itu mestinya Yesus lahir di sini tahun 0 ini, tetapi ada kekeliruan menghitung, sehingga kalau kita menggunakan kalender Masehi, kita cocokkan dengan kalender Masehi, maka Yesus lahirnya sebelum tahun 0, kira-kira tahun 4 atau tahun 6. Lalu mungkin kira-kira tahun 10 itu para murid Yesus lahir. Diandaikan atau asumsinya seperti itu, kira-kira tahun 10, sehingga Yesus itu kira-kira lebih tua 10 tahun dibandingkan para murid, atau 16 tahun dibandingkan para murid, begitu kira-kira. Nah, di sini sampai di tahun 30 kira-kira Yesus wafat di sini. Yesus lahir di sini, wafatnya di sini. Lalu kira-kira tahun 60 itu umur-umur di mana para murid Yesus itu mulai mati. Lah kok pendek umurnya? Ya, karena mereka mati sebagai martir. Mati bukan karena mati tua, tetapi mati dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka, dibunuh karena iman.
kira-kira begitu. Nah, Yesus wafat tahun 30 atau 33, kita tidak tahu, jadi asumsinya seperti itu. Hanya untuk gambaran secara global, meskipun tidak pasti, tidak eksak betul. Selama 20 tahun ini atau 30 tahun, 20-30 ini, menurut kata orang ini the missing link Yesus. Jadi Yesus tidak dikisahkan bagaimana. Mulai dari usia 12 tahun sampai dengan usia 30 tahun. Itu Yesus berada di mana, tidak ada dikisahkan di dalam kitab suci. Kemudian 4 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir mendapatkan para murid, mengajar para murid, itulah yang dituliskan di dalam kitab suci. Tetapi tidak langsung pada saat itu dituliskan. Jadi Yesus wafat tahun 33-an, para murid hidup atau menghidupi ajaran Yesus itu secara hidup, secara tradisi, ya, secara mereka bukan membaca tulisan tentang Yesus, tetapi mereka mengalami Yesus yang hidup, yang bersabda, yang mengajar, yang membuat mukjizat, yang dikagumi oleh banyak orang, yang kemudian ditangkap, diadili dengan fitnahan, lalu disalibkan dan wafat, lalu kubur kosong, meskipun dia dikuburkan di satu kuburan, dan menampakkan diri, lalu turun Roh Kudus 50 hari sesudah wafat Yesus. Nah, kira-kira itu masih tahun 33. Tahun 33 sampai tahun 50, 17 tahun, itu belum ada tulisan. Para murid, para rasul hidup dari tradisi hidup, ya, tradisi hidup. Belum ada tulisan. Lalu tahun 50 menurut para ahli muncul tulisan surat Paulus, yaitu surat pertama untuk jemaat di Tesalonika. Tahun 50 sampai 60 ditulis lagi tulisan-tulisan yang lain, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, kepada Filemon, kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Korintus yang pertama, yang kedua, dan kepada jemaat di Roma. Lalu tahun 60-an mungkin para murid mulai wafat, termasuk juga nanti sekitar tahun 68 itu Rasul Paulus sendiri juga wafat. Rasul Paulus dan Rasul Petrus dan Rasul Santo Yakobus. Kira-kira begitu di sini. Paulus kira-kira 68 tahun. Ini di sini ditulis, di era-era itu ditulis surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Jadi kemungkinan surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius itu di Deutero Paulinum. Maksudnya apa? Bukan Paulus sendiri yang menulis. Itu menurut anggapan para ahli. Lihat bahwa sebenarnya tulisan-tulisan pertama yang muncul itu bukan Injil, bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, melainkan justru Paulus. Makanya ada sementara orang yang mencurigai, bukan mencurigai tapi
berasumsi bahwa orang Kristen ini tidak mengikuti ajaran Yesus tapi mengikuti ajaran Paulus. Ya, tidak, karena Paulus mengikuti Yesus ya. Ini Paulus itu membuat sistematisasi teologi tentang Yesus, tentang bagaimana mengimani Yesus. Sebelum tahun 70 itu ada Injil ditulis, yaitu Injil yang pertama, Injil Santo Markus, sebelum tahun 70 ya. Mungkin ya awal tahun 70 atau akhir tahun 60. Oleh karena itu menurut para ahli Injil Markus adalah Injil yang pertama ditulis. Diletakkan sebelum keruntuhan Yerusalem. Nah, ini di sini adalah alasan-alasan. Nanti para frater masih bisa akses ini di LMS dan juga di YouTube. Jadi tidak perlu cemas-cemas nanti tidak bisa merekam. Akan saya kirimkan PPT-nya di LMS dan rekamannya di YouTube. Lalu Injil Matius ditulis menjelang tahun 80 ya. Setelah Markus itu ada Injil Matius. Jadi sekitar akhir tahun 70. Kemudian Injil Lukas itu kira-kira tahun 85. Termasuk Kisah Para Rasul. Lalu Injil Yohanes kira-kira tahun 90-an sampai tahun 100. Sedangkan surat-surat Paulus itu ditulis ada lagi, meskipun Paulus sudah meninggal ya. Jadi kalau kita lihat timeline di sini kelihatan sekali surat-surat ini 1 Tesalonika, Galatia, Filemon, Filipi, Korintus, Roma itu adalah surat-surat yang termasuk dalam surat otentik atau surat yang tidak diragukan berasal dari Paulus. Authentic and undisputed letters of Paul. Ini dia. Sedangkan karena di sini Paulus sudah meninggal sekitar tahun 68, sementara menurut para ahli masih ada surat-surat Rasul Paulus lagi yang ditulis, yaitu Kolose, lalu Efesus, 2 Tesalonika, 1 Timotius, Titus. Nah, maka surat-surat ini meskipun diatribusikan kepada Rasul Paulus, tetapi surat-surat ini biasanya disebut letter epistle likely pseudepigraphic under false name. Jadi atas nama Paulus tetapi namanya Deuteropaulinum, atau surat-surat yang ditulis atas nama Paulus tetapi mungkin bukan Paulus sendiri, mungkin murid-murid Paulus atau orang-orang yang dekat dengan Paulus atau orang yang mengikuti aliran teologi Paulus. Mengapa mereka menulis atas nama Paulus? Supaya berwibawa, supaya surat ini sungguh-sungguh didengarkan. Lagi pula memang mereka yang menulis yakin mungkin waktu itu Paulus memang mau menulis, tetapi belum menulis, gagasannya sudah hidup tetapi dia mati, maka kemudian diaktualisasikan oleh para penulis itu. Apakah benar seperti itu? Kita tidak tahu. Itu adalah teori para ahli, sehingga muncul teori Proto Paulinum dan Deutero Paulinum.
Proto-Paulinum itu surat-surat yang asli, yang diyakini, ditulis sendiri oleh Paulus. Deutero-Paulinum itu adalah surat-surat yang diduga bukan Paulus yang menulisnya. Kita hanya bicara tentang surat-surat Paulus, sedangkan yang lain yang atas ini adalah tentang Injil ya. Kita tahu bahwa ada seorang sejarawan Yahudi bernama Yosefus. Nah, Yosefus itu menulis kira-kira tahun 93, 94, 95 di sini kira-kira. Dan kitab Wahyu juga ditulis di sekitar ini. Lalu surat Petrus, surat Yudas, surat kepada orang Ibrani juga masuk di timeline ini 90-an sampai 130-an. Mengapa surat-surat ini dianggap sebagai surat yang ditulis di era-era tahun 100-an sampai 130-an? Karena memiliki warna yang sama ya. 2 Tesalonika, 1 Timotius, Titus, 1 sampai 3 Yohanes dan 2 Petrus itu memiliki warna pandangan yang agak sama. Warnanya apa? Warnanya adalah ada perubahan eskatologi sesudah masa-masa Yerusalem berlalu kan Yerusalem sudah dihancurkan ya. Pada awal-awalnya di sini di dalam surat-surat Rasul Paulus yang awal itu seolah-olah Paulus itu yakin bahwa Yesus akan segera datang kembali. Makanya Paulus itu mengatakan, kalian yang beristri berbuatlah seolah-olah tidak beristri. Kalian yang ini waktunya itu sudah dekat. Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Nah, ternyata setelah ditunggu-tunggu kok tidak datang-datang. Sampai Paulus pun hampir mati. Loh, ini saya hampir mati kok Tuhan Yesus belum datang. Berarti mungkin saya mati nanti tidak mengalami kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Makanya ada perubahan pandangan tentang eskatologi. Tuhan memang tidak datang-datang, tetapi Tuhan tidak akan tidak akan mengingkari janjinya. Nanti Paulus akhirnya berubah dari teologi menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya menjadi teologi salib. Orang-orang yang merasul, yang percaya kepada Yesus dan meneruskan pewartaan kerasulannya itu mesti juga mengalami apa yang dialami oleh Yesus, yaitu menderita. Salib, harus hidup dengan salib, menderita. Dan Paulus itu mengalami banyak sekali penderitaan. Ini kira-kira timeline kalau kita lihat mulai dari Yesus lahir sampai dengan Yesus wafat, lalu para rasul menghidupi spirit Yesus. Yesus memang sudah diangkat ke surga, tetapi cara hidupnya, pewartaannya, dan rohnya itu masih menghidupi para rasul, para murid, sampai akhirnya para rasul dan para murid itu memberikan kesaksian tentang iman yang mereka hidupi itu dalam bentuk tulisan yang berupa surat-surat dan juga berupa Injil, yang bahkan nanti surat-surat itu ditulis dengan atas nama orang-orang yang mengimani Yesus dengan kuat itu. Makanya disebut surat-surat Deutero atau disebut under false name, dalam nama yang disamarkan. Nah, dalam nama yang diotoritaskan, maksudnya begitu. Jadi di sini ada tahapan-tahapan ya.
tahapan Yesus hidup. Lalu di sini para murid yang hidup, life of Jesus, life of disciples, this generation, authentic writing of Paul. Ini adalah, maksudnya itu kalau Paulus menulis di masa-masa ini maka otentik dari Paulus sendiri. Nah, di sini kan Paulus wafat. Kemudian di era-era ini, era-era 80-an, 90-an, 100 ini, Injil ditulis dan juga surat-surat Rasul juga ditulis. Lalu kira-kira tahun 140-an itu akan muncul tulisan-tulisan yang lain. Tulisan-tulisan yang lain ini termasuk tulisan-tulisan yang bukan tulisan dari spirit Kristen ya, bukan dari murid-murid Yesus, yang kemudian disebut Injil-Injil apokrif. Mengapa disebut Injil apokrif? Karena tulisan-tulisan apokrif ini kalau dicocokkan dengan tulisan-tulisan yang terdahulu itu tidak matching, apalagi dengan tulisan dari generasi para rasul. Dan juga bukan hanya tulisan, tetapi apa yang dihidupi sejak zaman Yesus sampai dengan generasi penulisan ini, kalau dicocokkan dengan tulisan-tulisan ini nggak matching. Jadi tulisan-tulisan apokrif ini muncul sesudah tahun 130, 140 seperti itu. Meskipun pada waktu itu juga muncul tulisan-tulisan yang baik, tulisan-tulisan para bapak gereja itu bermunculan, tapi juga ada tulisan Injil-Injil yang palsu itu di sekitar di sini. Kalau Injil Barnabas itu jauh di sana, jauh sekali, tahun 1400, abad 14 itu jauh sekali, ini baru 180. Jadi sungguh-sungguh sangat jauh dari tradisi, sehingga tidak perlu merasa kok ada Injil yang aneh, biarkan aneh. Tapi yang jelas secara waktu itu memang sudah generasi yang sangat jauh sekali. Para mahasiswa bisa bayangkan bagaimana orang menulis pada generasi yang sangat jauh bedanya ini akan memiliki miskonsepsi dan mispersepsi ya. Misalnya nanti kalian bisa bandingkan tulisan Injil yang ditulis di era-era ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di era-era 70-an sampai 100-an ya, 90-an. Itu dengan sangat jelas merekam bahwa Yesus lahir dari Bunda Maria. Sedangkan latar belakang dari Bunda Maria itu sendiri, Injil tidak merekamnya. Mengapa? Karena Injil adalah warta tentang Yesus. Jadi yang menjadi pusatnya adalah Yesus. Sehingga tentang latar belakang Bunda Maria itu siapa, bagaimana, tidak direkam dengan baik-baik. Ada satu nama yang mirip dengan Bunda Maria, yaitu Miriam. Miriam itu adalah anaknya Amram di dalam kitab suci. Kita bisa baca itu di dalam kitab suci Perjanjian Lama ya, kitab Keluaran. Amram itu adalah orang tuanya Musa, orang tuanya Harun, dan orang tuanya Miriam. Jadi Musa itu punya saudara namanya Harun dan Miriam, saudarinya namanya Miriam. Kalau kita baca kelahiran Musa waktu dibuang di kali itu, kan dikatakan bahwa kakaknya melihat dari kejauhan. Nah kakaknya itu Miriam itu.
kemungkinan besar karena tidak disebutkan namanya. Nah, kebetulan Miriam ini kan mirip dengan Maria. Namanya kan mirip ya, karena itu Maria itu nama dalam bahasa Yunani. Sedangkan Miriam itu nama dalam bahasa Ibrani. Nah, kemudian Musa itu punya penerus namanya Yosua. Yosua itu adalah nama Ibrani Yesus. Artinya apa? Yahweh menyelamatkan. Sehingga sebenarnya sampai sekarang dalam bahasa Ibrani nama Yesus itu ya Yosua. Yosua, Yahweh menyelamatkan. Kita menyebutnya menjadi Yesus karena kita mewarisi bahasa Latin dan bahasa Yunani. Bahasa Yunani mengatakan Yesus, kemudian bahasa Latin menjadi Yesus. Lalu kita orang Indonesia mengatakan Yesus, orang Inggris mengatakan Jesus, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Lihat bahwa antara Miriam dengan Yosua dengan Musa itu generasi yang satu generasi dan namanya tersangkut pautnya. Nah, kemudian kalau kita baca di dalam kitab suci Al-Quran, kalian nanti akan menemukan surat Ali Imran namanya. Nah, Ali Imran itu kayaknya mirip-mirip dengan Amram, bapaknya Harun, bapaknya Musa, dan bapaknya Miriam. Nah, di dalam surat Ali Imran ini dikatakan bahwa Imran itu punya anak namanya Miriam. Dan Miriam inilah yang kemudian melahirkan Nabi Isa ya, yang juga lahir dari Rohul Kudus, jadi tanpa campur tangan laki-laki. Inilah yang kemudian diasumsikan sebagai Yesus, tapi di dalam Quran disebut sebagai Nabi Isa ya. Jadi lihat, karena Quran ditulis sekitar tahun 900-an, Muhammad itu hidupnya sekitar tahun 600-an, maka waktu 600-an tahun ini membuat konsepnya agak tercampur baur, agak berbeda. Oleh karena itu sekarang ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa yang di dalam Quran itu bukan Yesus yang diimani di dalam kekristenan, yang disaksikan di dalam tulisan-tulisan Injil. Mengapa? Karena memang berbeda, latar belakangnya sangat berbeda. Orang tuanya Miriam itu berbeda dengan Maria. Yesus lahir di kandang di Bethlehem, sementara di dalam Quran Nabi Isa di bawah pohon kurma. Kalau menurut saya ini adalah sejarah yang sudah panjang. Jadi beda waktu, beda tempat, maka orang akan menangkap secara bergeser. Ada pergeseran cara tangkap orang. Saya umpamakan begini, misalnya di STAT itu ada seorang mahasiswa namanya Oyon, ya kan? Sekitar tahun 1995 sampai tahun 1999. Kalau sekarang saya katakan begitu kepada kalian yang hidup di tahun 2020 di STAT ini, maka kalian kira mahasiswanya itu siapa? Saya kan? Saya yang sekarang mengajar di STAT juga, namanya Oyon. Padahal kalau kita bertanya pada mahasiswa yang sekarang sudah tidak mahasiswa lagi, tapi sekuliah kira-kira tahun 95 sampai 2003, mereka tahu bahwa ada Oyon yang lain yang bukan saya, yang lebih populer waktu itu karena Oyon itu menjadi ketua SEMA pada waktu itu, sedangkan saya menjadi bendahara waktu itu, bendahara SEMA. Namanya sama-sama Oyon.
orang pada waktu itu memahami secara lebih tepat, bisa membedakan oyon yang mana. Tetapi orang zaman sekarang yang di STFP sekarang ngertinya ya hanya oyon saya saja. Karena apa? Beda zaman. Kira-kira begitu penjelasannya. Kalau menurut pendapat saya. Ini adalah nama-nama tempat. Jadi Paulus itu luar biasa. Meskipun dia sebenarnya tidak mengalami hidup bersama dengan Yesus. Maksudnya selama Yesus hidup dia belum mengikuti Yesus. Tetapi justru setelah itu kerasulannya itu sangat terbukti dengan dokumen-dokumen yang ada, berpengaruh sangat luas. Tadi itu tulisan-tulisannya, kalau kita lihat kitab suci perjanjian baru jumlahnya 27, hampir separuhnya lebih itu atribusinya pada Paulus. Surat-suratnya itu 13 sendiri loh. Bahkan dulu dikatakan 14 dengan surat kepada jemaat Ibrani. Sementara Injil hanya 4. Kemudian rasul-rasul yang hebat itu, Petrus hanya 2 saja yang ditulis. Surat pertama Petrus, surat kedua Petrus. Yohanes yang hebat, luar biasa, sangat mendalam itu, hanya 5 yang ditulis oleh Yohanes, yaitu surat pertama Yohanes, surat kedua Yohanes, surat ketiga Yohanes, kitab Wahyu, dan Injil Yohanes. Hanya 5 Yohanes menulisnya. Petrus 3, Yudas 1 saja menulis suratnya. Sementara Paulus menulis 13 surat. Bahkan Ibrani konon juga diduga ditulis oleh Paulus surat kepada orang Ibrani. Lalu nama-nama yang dimuat di dalam kitab suci kebanyakan diperkenalkan oleh Paulus juga. Roma sudah sangat jelas. Italia sangat jelas ada di Roma. Lalu Makedonia, ini di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, 1-2 Tesalonika. Yunani itu ada di 1 dan 2 Korintus. Akaya itu ada di Kisah Para Rasul, tapi Kisah Para Rasul tidak ditulis oleh Paulus ya. Kemudian Asia ada di 1-2 Timotius, Efesus, Kolose, Filemon. Kemudian Galatia ada di Galatia sendiri ada. Ini adalah tempat-tempat yang dituliskan di dalam kitab suci. Kalau kita lihat wilayah ini, Roma, Makedonia, Yunani, lalu Asia, maksud saya, yaitu tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang berada di luar kehidupan para rasul ya. Karena para rasul itu hidupnya di sini. Ini adalah Israel. Yesus hidupnya di sini. Yesus dulu dilahirkan di Bethlehem di sini, di Yerusalem. Kemudian diungsikan ke Mesir di sini. Kemudian dari Mesir dia tidak kembali ke Bethlehem, tapi pergi ke Galilea dan besar di Nazaret, di sekitar Danau Galilea ini. Lalu dari Nazaret dia melakukan pewartaan di Kapernaum. Jadi base campnya itu di Kapernaum, di pinggir Danau Galilea ini. Nah dari sini dia mulai mengajar, kadang-kadang keluar daerah Israel, yaitu di Tirus dan Sidon, ketemu dengan wanita Sirofenisia itu di sini, Tirus dan Sidon. Kemudian kadang-kadang ke Perea, ke Dekapolis.
Dia dibaptis di Sungai Yordan di sini di pegunungan Yudea ya. Kemudian kembali lagi mengajar. Lalu dari sini pergi ke Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi itu kira-kira di atasnya Danau Galilea di sini ya. Itu adalah tempat yang dibangun oleh Filipus anaknya Herodes. Dipersembahkan untuk Kaisar Agustus, lalu diberi nama Kaisaria untuk kaisar dan Filipi untuk dirinya sendiri, Filipus. Di sini kan Petrus itu mengakui Yesus sebagai Mesias kan. Engkau adalah Mesias yang kudus dari Allah, yang hidup, anak Allah yang hidup. Lalu di situ Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus dan akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang Petrus itu. Lalu Yesus katakan apa? Kita pergi ke Yerusalem. Jadi dari sini Yesus nanti pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk ditangkap dan dibunuh. Tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan. Petrus kan waktu itu menolak ya. Oh jangan, sekali-kali tidak akan begitu. Mengapa? Petrus takut kehilangan Yesus toh. Yesus mengatakan akan dibunuh. Padahal Petrus baru saja diberi kunci kerajaan surga. Jadi Petrus takut kehilangan posisinya, maka melarang Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi Yesus tetap pergi, bahkan mengatakan, kau mundur daripadaku. Engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Kemudian betul pergi ke Yerusalem, melewati daerah Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria itu anti orang-orang Yehuda di sini, orang-orang yang pergi ke Yerusalem. Maka dihalang-halangi. Yakobus waktu itu minta supaya diturunkan api dari langit untuk membinasakan orang-orang kampung itu. Lalu Yesus katakan apa? Aku datang bukan untuk membinasakan. Kemudian sampailah di Yerusalem dan Yesus ditangkap, diadili, lalu dibunuh. Dan ternyata para rasul takut, tetapi setelah Roh Kudus turun, maka mereka berani mewartakan Yesus. Tetapi tidak gampang karena selalu ada orang-orang yang menghalangi, termasuk Paulus itu yang menghalang-halangi mereka. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang mewartakan Yesus itu adalah orang-orang yang sesat. Mengapa sesat? Wong Allah kok mati? Bagaimana Allah kok disalib mati? Gak mungkin. Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu, Tuhan itu menyertai Israel dan mengalahkan musuh-musuhnya dengan tangan kuat. Itu sudah terbukti ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Firaun saja tentaranya hancur habis semua. Ini kok mati disalib. Matinya sebagai seorang yang sungguh-sungguh dihinakan, mati yang tidak terhormat, tapi mati disalib. Salib itu adalah hukuman terhadap kriminal, dan bukan kriminal Yahudi, melainkan kriminal politik, yaitu kriminalnya bangsa asing Roma yang menjajah Israel pada waktu itu. Dia mati di sini. Maka Paulus dengan getol memusuhi orang-orang yang dianggapnya sesat itu. Dia membunuh, dia masukkan dalam penjara, dia kejar, dia teror. Ini adalah orang-orang yang di sini. Mengapa Paulus ada di sini? Sebenarnya Paulus itu lahirnya di sini, di Tarsus ya. Tarsus itu di sini, di atas ini. Ini adalah bagian dari pemerintahan Roma. Mungkin karena itu, lalu saya tidak tahu Paulus mengapa mengatakan dia warga negara Roma. Mungkin dia memiliki link untuk membeli kewarganegaraan itu, atau kalau tidak ya karena ini adalah daerah kekuasaan Roma, lalu dia
dalam perjalanan ke Damaskus. Damaskus itu di sini, di Syria ya. Nah, dalam perjalanan ini dia mengalami pertobatan. Perjalanan ini ditempuh juga dalam rangka untuk secara resmi mengejar orang-orang yang mengimani Yesus. Kemudian setelah mengalami pertobatan ini dia pergi ke Arab. Arab di sini ya. Jadi dia pergi ke sini. Mungkin retret ya dia di Arab ini. Setelah itu dia bergabung dengan para murid di sini, dan juga ada di Antioquia. Jadi ketika terjadi penganiayaan, para murid kan awalnya di Yerusalem. Jadi Pentakosta itu kan di Yerusalem, tetapi di Yerusalem para murid ini dikejar, dimusuhi, maka mereka bubar, lari ke Antioquia, lari ke yang semula di Yerusalem, kemudian pergi ke Samaria, ada yang ke Samaria, lalu ke Antioquia. Antioquia di sini ya. Di sini memang ada Antioquia, tapi ini Antioquia Asia Kecil, sedangkan ini di Syria. Antioquia yang di Syria. Disinilah untuk pertama kali para murid-murid Yesus itu disebut Kristen di Antioquia di sini. Kemudian para Rasul Paulus juga gabung dengan para rasul yang lain di Antioquia ini. Lalu pada suatu waktu Paulus dikirim ke Yerusalem untuk menghadiri konsili itu, konsili Yerusalem, konsili yang pertama ini. Lalu Paulus dikirim lagi untuk membacakan surat yang isinya adalah tidak mengharuskan orang-orang Kristen untuk mengikuti sunat dan adat istiadat yang lainnya kecuali yang sudah biasa dipelihara, tapi tidak dibebani dengan sunat. Itu kiprah Paulus ya, mulai dari dia menjadi pengejar, kemudian menjadi pewarta. Ini Timur Tengah sekarang. Kalau dulu seperti ini, ada Makedonia, ada Yunani, Akaya. Kalau sekarang menjadi seperti ini. Ini Israel di sini, kecil sekali. Itu pun keruak ini seperti telinga ini. Yang seperti telinga ini namanya adalah tepi barat Sungai Yordan. Dan ini menjadi otoritas Palestina ya. Jadi Palestina itu punya wilayah di sini, otoritas Palestina itu punya wilayah di sini, dan juga di jalur Gaza di sini, sangat kecil sekali, terpisah ya. Ada dua partai, Hamas dan apa satunya, Fatah atau apa, yang berpengaruh besar di sana. Kemudian ini adalah Yordania. Maka Sungai Yordan termasuk Laut Mati itu sebagian berada di wilayah Yordania ini. Lalu ini Syria yang sekarang bergolak. Kemudian ini adalah Libanon dengan ibu kota Beirut. Lalu ini adalah Mesir. Inilah Israel. Ini Irak. Jadi Abraham itu berasal dari Irak sebenarnya. Dia di Ur sini dulu, lalu ke Haran, ke Syria, lalu ke Kanaan di sini. Ini adalah Iran. Ini Teluk Persia. Ini Saudi Arabia. Jadi dulu Paulus pernah pergi ke daerah ini untuk retret. Kemudian kalau kita lihat para rasul itu mewartakan hanya sampai di sini-sini aja. Nah, Rasul Paulus itu sampai di Asia, sampai di Yunani, di sini bahkan sampai di Roma, jauh ke sana. Ini dunia sekarang. Jadi disinilah para rasul, Yesus dan para rasul berada pada zamannya, hidup di sini.
Kemudian Paulus membawa iman ini ke sini, Asia, Yunani, dan sampai ke Roma. Bukan hanya sampai di sana, Paulus sebenarnya mau pergi ke Spanyol. Spanyol itu di sini ya. Mau ke Spanyol, entah sudah sampai atau belum, tapi itulah misi yang dijalani oleh Paulus. Dan karena karya Paulus ini, maka Injil yang sebenarnya dulu diwartakan untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, akhirnya keluar dari Yahudi sampai di sini, sampai ke Eropa. Lalu Roma menjadi pusatnya, dan dari Roma ini, Roma yang dulu menguasai seluruh daerah ini, akhirnya sekarang kemudian menjadi pusat kekristenan, dan dari sini menyebar ke semua daerah Amerika, Afrika di sini ya, Amerika Latin, Afrika, Asia, Australia, Sumatera dengan sendingnya itu sekarang terkenal momentum, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Jawa, dan juga sampai Soe, sampai ke Rekas, Redong, Rote, sampai di daerah Werana, Wukir, di Sambikoe, di daerah Ruteng sana, Flores itu, sampai ke kampung-kampung itu, mereka sudah mendengar warta tentang Yesus. Di Kalimantan itu, di kampung-kampung juga mendengar warta tentang Yesus. Dan itu, menurut banyak orang itu, salah satunya adalah jasa Paulus yang mewartakan kekristenan di luar Yahudi. Petrus itu yang di dalam Yahudi, Paulus kemudian yang keluar untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Oleh sebab itu, kita yang dari Soe, yang dari Keva, yang dari Atambua, yang dari NTT, dari Flores, dari kampung Kulon Progo seperti saya ini, patut bersyukur dan berterima kasih kepada Paulus yang luar biasa itu. Berkat, salah satunya berkat jasa dia, tetapi juga bukan jasa dia ya. Paulus sendiri tidak mengatakan itu. Paulus justru mengatakan Yesus yang hidup di dalam aku, bukan aku. Dan itulah mengapa pewartaannya sungguh sangat luar biasa, karena memang dia bukan mengandalkan dirinya, melainkan Yesus yang diyakini hidup di dalam dirinya. Bukan aku, melainkan Yesus yang hidup di dalam diriku. Kalau kita lihat di sini nggak kelihatan ya, Flores kan nggak kelihatan di sini, NTT nggak kelihatan, Jawa masih lumayan lah, ada kelihatan meskipun tidak kelihatan warnanya, transparan karena saking kecilnya ya. Tapi Solor, Alor, Rote, Sabu, Timur kelihatan, ini ada Timur. Itu begitu kecilnya daerah itu kalau dibandingkan dengan daerah benua-benua besar ini. Tetapi di sana pun benih-benih sabda itu sudah ditebarkan. Oleh siapa? Kalau manusia saja yang berusaha, saya yakin itu tidak ada. Mungkin itu adalah Yesus sendiri yang sudah sejak dari awal mengatakan pada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya sampai akhir zaman. Dan lalu ada Paulus yang menjadi alatnya Yesus, menjadi tangan-tangan untuk pewarta tentang kabar keselamatan itu sampai ke seluruh dunia. Kalau kita lihat mengapa Tuhan lalu memilih Yahudi ya,
yang hidup di sini. Kita sudah pernah bahas itu. Karena kalau kita lihat dari peta ini, memang berada di tengah-tengah di antara benua-benua yang lain ya. Maka pewartaannya akan menjadi sangat seimbang, cepat, merata. Dia berada di Asia, Afrika, lalu Amerika, Australia, Amerika Latin dengan Asia. Kan seimbang. Kita bayangkan seandainya yang dipilih ini adalah suku bangsa ini Belu ya, Belu, dia Tambua di sana. Kan jauh, jomplang ya, atau di Jawa. Kan kalau mau ke sana kan jauh, jauh. Maka pemilihan bangsa Yahudi sebagai bangsa terpilih ini memiliki alasan yang sangat geografis ya, strategis secara geografis. Jadi mulai sekarang kita tidak perlu iri lagi untuk menjadi mengapa tidak dipilih oleh Allah menjadi bangsa yang terpilih itu. Karena Paulus sendiri mengatakan bahwa kita pun sekarang bisa menjadi keturunan Abraham karena iman, bukan karena keturunan biologis. Nanti Paulus akan mengatakan bahwa kita-kita ini dicangkokkan. Jadi ada tumbuhan yang asli, kemudian tumbuhan yang asli ini dipangkas, dibuang. Lalu kita-kita ini tumbuhan liar dari luar dicangkokkan di dalam pohon bangsa yang terpilih ini. Ini adalah perjalanan Paulus sampai ke Roma. Jadi awalnya Paulus itu di Yerusalem, lalu ke Kaisaria. Ini bukan Kaisaria Filipi ya, ini adalah Kaisaria Mauritima. Kaisaria Mauritima itu dibangun oleh Herodes Agung dan dipersembahkan juga untuk Kaisar Agustus. Makanya disebut Kaisaria. Nah, dia berada di pantai sehingga disebut Mauritima. Menjelang pergi ke Roma itu, dia dibawa Kaisaria Mauritima itu lalu diadili di sini. Ketika diadili di sini, dia minta minta naik banding, dibawa ke Roma. Maka dia dibawa ke Roma melalui Sidon, kemudian ke Mira, kemudian ke Nidus, kemudian di Pulau Kreta, kemudian di sini mengalami badai, lalu terdampar ke Malta, dari Malta ke Sirakusa, dari Sirakusa ke Rhegium, dari Rhegium ke Puteoli, dari ke Puteoli ke Forum Appia, kemudian di Roma, di sini sampai di Roma. Nah, di sini ada namanya Trifontana ya, Tritaverna. Konon katanya disinilah Paulus dipenggal kepalanya ya. Kemudian ketika dipenggal kepalanya itu, kepala jatuhnya ke tanah ya, tapi mental, jadi mental. Karena mental sekali, mental lagi. Jadi mentalnya jatuh, mental, lalu mental lagi. Sehingga ada 3 kali tanah itu kejatuhan kepala Paulus itu. Dan di setiap tanah yang kejatuhan itu muncul sumber air. Makanya disebut Trefontana itu, karena ada 3 sumber air. Kalau kalian pergi ke Roma nanti bisa kunjungi Trefontana itu. Lahirnya di sana, di Tarsus,
kemudian bertobat kira-kira tahun 36. Kira-kira dia lahir tahun 5 ya. Bertobatnya tahun 36. Ya, dalam perjalanan ke Damaskus di sini. Tarsusnya di sini dalam perjalanan Damaskus. Tidak tahu masih di sini atau di sini atau di sini. Dia bertobat. Lalu melakukan perjalanan pertama. Setelah pertobatannya itu dia pergi ke Arab, lalu bermisi. Dimulai dari Antioquia di sini ya. Disinilah Pak, untuk pertama kali para murid dipanggil Kristen tadi. Antioquia yang di Syria. Soalnya kalau kalian lihat di sini juga ada Antioquia, tapi ini bukan Antioquia Syria ya, ini adalah Antioquia di Asia. Nah, disinilah stafnya mengawali perjalanan, kemudian masuk ke Seleukia, ke Salamis, ke Papos. Di sini ada tahap-tahap daerah-daerah yang dilalui oleh Paulus di dalam perjalanan yang pertama itu. Dari Papos kemudian ke Perga. Ini semua kota-kota yang dilalui ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul ya. Kita bisa lihat di sini. Bab 13 ayat 4, bab 13 ayat 5, 13 ayat 6, 13 ayat 13, lalu 13 ayat 14, dan seterusnya. Dari Perga di sini ke Pisidia. Kemudian Pisidia Antioquia ya ini. Antioquia yang bukan di Syria. Kemudian ke Iconium. Ini perjalanan pertama. Di Kisah Para Rasul bab 13 ayat 51 ke Listra. Di sini ini tidak ada referensinya, tetapi jalurnya memang melalui Listra. Kemudian ke Derbe. Di sini Derbe. Ini Derbe ini menjadi destinasi yang paling pojok dari perjalanan pertama ini. Dari Derbe kembali lagi ke Listra 14 ayat 6, ke Iconium lagi 14:21, ke Pisidia di Antioquia 14 ayat 21, ke Perga 14 ayat 25, ke Atalia itu di sisi kirinya ini 14:25, dan akhirnya kembali ke Antioquia lagi, kembali ke base campnya lagi 14:26. Ini perjalanan pertama. Lalu ini perjalanan yang kedua Rasul Paulus. Kalau tadi melalui laut, melalui sini, sekarang dari Antioquia dia melalui darat sampai ke Makedonia, sampai ke Korintus, lalu ke Efesus, kembali lagi ke, bukan kembali tapi ke Kaisaria, lalu ke Yerusalem, dan kemudian kembali ke Syria. Diawali dari Antioquia di Syria, di Kisah Para Rasul bab 15. Lalu mungkin dia mampir Tarsus ya, tapi tidak diceritakan. Masa lewat kampung halamannya tidak mampir, jadi kemungkinan besar dia mampir Tarsus. Kemudian ke Derbe. Dalam perjalanan pertama, Derbe itu destinasi pojok. Nah, sekarang Derbe justru menjadi destinasi yang awal ya, setelah Tarsus.
Dari Derbe ke Listra, dari Listra ke Iconium, dari Iconium ke Pisidia, Antioquia, dari sana ke Troas, langsung ke Troas sana, ke Yunani ini. Dari Troas ke Samotrake, seberang, ini sudah Makedonia. Dari Samotrake ke Neapolis, Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11. Neapolis hanya sampingnya saja. Dari Neapolis, Samotrake di sini ya, jadi bukan di sini. Ini Samotrake di laut, satu pulau. Kemudian ke Neapolis. Neo itu artinya baru, polis itu kota, jadi kota baru. Kota baru ada di Jogja. Kalau di Italia ada namanya Napoli. Nah, Napoli itu sebenarnya juga singkatan dari kota baru. Karena ada kota lama lalu ada kota baru. Dari Neapolis ke Filipi. Nah, di sini Rasul Paulus menulis surat juga untuk jemaat di sini, jemaat di Filipi. Dari Filipi ke Amfipolis, Kisah Para Rasul bab 17. Dari Amfipolis ke Apolonia, dari Apolonia ke Tesalonika. Inilah Tesalonika. Nah, disinilah Paulus juga menuliskan suratnya untuk jemaat di sini. Maksudnya nulisnya bukan di sini ya. Ngapain dia berada di situ mesti nulis surat? Dia di tempat lain lalu menulis surat untuk jemaat di daerah lain. Kalau dia ada di sini tidak perlu menulis surat, langsung aja omong. Untuk jemaat di Tesalonika. Lalu ke Berea. Berea dekat-dekat gabung. Dari Berea ke Athena. Athena di sini. Athena ini adalah pusat kebudayaan bagi orang Yunani. Dan ini adalah pusat religiusitas orang Yunani ya. Athena sangat terkenal. Dari sana ke Korintus. Rasul Paulus juga menulis surat untuk jemaat di Korintus. Dari Korintus ke Kengkrea. Nah, Kengkrea di sini. Nah, di Kengkrea inilah Rasul Paulus mencukur rambutnya. Nanti kalian bisa baca di Kengkrea ini di Kisah Para Rasul bab 18 ayat 18. Gampang ya? 18 ayat 18. Dia mencukur rambutnya di Kengkrea. Dari Kengkrea dia lalu ke Efesus. Efesus ini juga pusat kebudayaan yang besar. Ini adalah kota pelabuhan. Dan di sana juga ada tempat penyembahan bagi kuil-kuil. Tempat penyembahan kuil-kuil bagi dewa-dewa. Dari Efesus ke Rhodes. Rhodesnya di mana? Sini Rhodes. Tapi ini masih tanda tanya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada catatan, tapi mestinya memang dari jalurnya dari sana melalui Rhodes kalau mau ke Kaisaria. Dari Rhodes ke Kaisaria Mauritima, lalu dari Kaisaria Mauritima mungkin dia pergi ke Yerusalem, lalu dari sana kembali ke Antioquia yang di Syria. Inilah Antioquia yang di Syria. Kalau kalian suka dengan peta, asik melihat melakukan napak tilas ini. Tapi kalau yang tidak suka dengan peta ya pusing, hanya lihat gitu-gitu aja. Untung kita tidak ada mahasiswi ya, karena menurut survei wanita itu paling lemah dalam hal peta. Oleh sebab itu tidak heran kalau ada mobil ratingnya ke kanan kok beloknya ke kiri, oh ternyata yang nyopir adalah wanita, ibu-ibu. Karena memang orientasi geografisnya agak lemah.
Itu menurut survei, menurut teori survei. Lalu ini adalah tadi perjalanan ke Roma. Tapi perjalanan ini bukan perjalanan misi ya, melainkan perjalanan naik banding. Perjalanan Paulus itu diadili. Jadi dari Yerusalem ke Kaisaria, lalu ke Sidon. Yerusalem ke Kaisaria, ke Sidon. Ini di Kisah Para Rasul bab 27 ayat 3. Dari Sidon ke Mira, ada di Kisah Para Rasul bab 27 ayat 5. Dari Mira ke Nidus, Kisah Para Rasul bab 27 ayat 7. Lalu ke ada tempat namanya Fire Heaven ya, tapi di Pulau Kreta ini. Kisah Para Rasul bab 27 ayat 8 bunyinya, sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Jadi Fire Heaven itu Pelabuhan Indah ya. Dekat kota Lasea, ini adalah Lasea. Kota Lasea di sini, inilah pelabuhannya. Lalu dari sana menuju ke Italia, dan di tengah-tengah itu menderita angin badai sampai akhirnya kandas. Tandasnya di Pulau Malta bab 28 ayat 1. Dari Pulau Malta ke Sirakusa. Sirakusa itu di Pulau Sisilia ya, yang menurut konon banyak sekali mafia di sini. Dari Sirakusa ke Rhegium bab 28 ayat 13. Rhegium ini masih bagian dari Italia. Jadi ujung sepatunya. Kalau kita lihat Italia itu seperti pulau, seperti kaki wanita ya. Jadi ini kaki wanita yang pakai sepatu hak tinggi itu. Ini haknya tinggi itu. Lalu ini ujung sepatunya itu di sini. Rhegium ada di sini. Tapi kalau kalian nanti sempat pergi ke Italia, lalu pergi ke daerah ini daerah di sini ada tempat namanya Leuca. Di Leuca ini juga ada tradisi yang mengatakan bahwa Paulus lewat di sana. Jadi bukan lewat sini, tapi lewat sana. Lalu dari situ baru naik ke atas. Lihat bahwa Paulus diklaim di mana-mana. Jadi daerah-daerah yang pernah dilalui oleh Paulus itu bangga, sampai sekarang juga bangga. Coba saja dulu kalau Paulus itu lewat Malang, wah sampai sekarang kita bisa cerita ya. Dulu Paulus lewat Malang. Dari Rhegium ke Puteoli, ada di Kisah Para Rasul bab 28 ayat 13. Kemudian ke Forum Appius, Forum Appia. Forum itu apa? Forum itu semacam tempat umum. Jadi sebenarnya seperti pasar, tapi di pasar itu juga berlangsung suatu kegiatan yang sifatnya umum. Orang bisa melakukan pengadilan di tempat itu, bisa melakukan khotbah juga di sana, melakukan usul-usul atau pengumuman dari pemerintah juga dilakukan di forum itu, Forum Appia, Appius. Biasanya tempatnya agak tinggi, semacam bukit. Lalu dari Forum Appium Kisah Para Rasul 28 ayat 15 ke Tritaverna. Taverna itu artinya semacam meja atau semacam dapur gitu. Jadi 3 dapur. Tapi orang di sana mengatakan Trifontana karena ada 3 sumber air. Sekarang sumber airnya itu tidak kelihatan, tetapi bisa kedengaran. Jadi kalau kita masuk ke daerah, ke bangunan itu, kita akan mendengarkan suara air yang meluap-luap, membual ke permukaan tanah.
lalu dari situ ke Roma, lalu menulis 1-2 Tesalonika kira-kira tahun 52, 53. Di mana? Di Korintus nulisnya. Jadi nulis untuk Tesalonika. Tesalonika itu di atas ini. Nulisnya di Korintus. Lalu ini adalah misi yang ketiga. Perjalanan misi yang ketiga mirip dengan perjalanan misi yang kedua tadi. Mulai dari Antioquia, kemudian mungkin mampir Tarsus, ke Derbe, ke Listra mungkin juga tapi tidak dicatat, ke Ikonium mungkin juga tapi tidak dicatat, lalu ke Antioquia, Pisidia di Antioquia, ke Efesus. Nah, baru dicatat secara jelas itu di Efesus ini. Jadi dari sana mau ke Efesus bukan lewat sini tapi lewat darat. Efesus kita bisa baca di Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1. Lalu mungkin ke Troas juga. Dari Troas ke Neapolis, Neapolis ke Filipi, Filipi ke Amfipolis, Amfipolis ke Apolonia, Apolonia ke Tesalonika, Tesalonika ke Berea, Berea ke Athena, dari Athena ke Korintus, dari Korintus ke Athena lagi, lalu ke Berea lagi, lalu ke Tesalonika, lalu ke Apolonia, lalu ke Amfipolis, lalu ke Filipi, lalu ke Neapolis, ke Troas, langsung ke Troas ini dari Neapolis, ke Troas, kemudian ke Assos. Assos itu di sini, kemudian ke Mitilene. Mitilene itu di sini, namanya aneh-aneh. Lalu ke Kios. Kios itu di, harusnya di sini Kiosnya. Lalu dari Kios ke Samos. Samosnya di sini. Oh, Kios di sini ya. Kios di sini, lalu ke Samos. Dari Samos ke Miletus. Miletus di sini. Miletus ke Kos. Jadi dia sempat kos ini, Rasul Santo Paulus. Lalu ke Rhodes. Dari Rhodes ke Patara. Dari Patara ke Tirus, kembali ke Israel, ke tanah Levante lagi, ke Tirus, lalu ke Ptolemais, lalu ke Kaisarea, dan ke Yerusalem. Ini misi yang ketiga, dari Antioquia berakhir ke Yerusalem. Lalu selanjutnya adalah misi ke Roma tadi. Bertobat, menulis untuk Tesalonika di Korintus, lalu menulis Korintus, nulis untuk jemaat di Korintus di Efesus, lalu menulis 2 Korintus di Makedonia, menulis untuk surat kepada jemaat di Galatia, Galatia di sini, menulisnya di Korintus, menulis untuk Korintus di Makedonia, dan juga di Efesus. Lalu ini perjalanan ke Roma yang tadi sudah saya sebutkan. Ini kira-kira jalur-jalur. Yang terakhir itu di Roma, dicatat di Kisah Para Rasul bab 28 ayat 16.
Ini mengulang lagi tadi. Dan di Roma inilah dia mungkin menulis surat Rasul Paulus kepada jemaat kepada Filemon, kepada Kolose, Efesus dan Filipi. Nah, tulisan-tulisan yang ditulis di Roma ini biasanya disebut sebagai surat penjara. Mengapa? Karena di Roma ini Paulus dipenjara, meskipun penjaranya itu adalah penjara rumah ya, bukan penjara yang seperti penjara untuk kriminal yang lain, tetapi penjara rumah. Oleh karena itu banyak orang-orang beriman yang lain mengunjungi dia. Urutan surat Paulus yang kanonik, maksudnya kanonik itu yang dimasukkan di dalam kitab suci, kira-kira begini. Jadi kalau kita waktu tingkat 1 kan menghafalkan dalam pengantar kitab suci perjanjian baru, Roko Galefikul Tes Titit Fil. Jadi Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon. Nah, surat-surat ini diurutkan berdasarkan pertama tujuannya. Kalau untuk jemaat itu ditaruh di depan, lalu untuk individu ditaruh di belakangnya untuk jemaat. Urutannya begitu. Sementara kalau itu sama-sama untuk jemaat, maka diurutkan yang paling panjang di depan, yang lebih pendek di belakangnya. Begitu juga kalau sama-sama untuk individu, yang lebih panjang di depan, yang lebih pendek di belakangnya. Oleh karena itu Roma yang 16 bab itu paling depan. Memang 1 Korintus juga 16 bab, tetapi kalau dilihat dari ayat-ayatnya atau jumlah kata ini, itu ngitungnya ini 7.000, sedangkan ini kata kayaknya ya. Sedangkan Korintus hanya 6.000 saja. Lalu 2 Korintus 13 bab, Galatia 6 bab saja, Efesus itu 6 bab. Nah, lihat di sini, kalau kita lihat Efesus dengan Galatia, sebenarnya dilihat dari panjangnya, Efesus ini lebih panjang kan, karena 2422, sementara Galatia hanya 2200, jadi terpaut 200-an. Tetapi mengapa Galatia itu ditaruh lebih depan dibandingkan kepada Efesus? Karena pengurutannya selain berdasarkan panjang pendeknya, juga didasarkan pada originalitas atau keotentikan bahwa ini benar-benar dari Paulus. Galatia itu dipastikan dari Paulus, sedangkan Efesus ada sementara yang meragukan apakah ini dari Paulus atau enggak. Oleh sebab itu, meskipun dia untuk jemaat dan lebih panjang, maka diurutkan sesudah Galatia. Kira-kira begitu. Lalu Filipi hanya 4 bab, Kolose 4 bab 1500, ini Filipi 1600, 1 Tesalonika ini babnya lebih panjang ya, lebih banyak, tetapi dilihat dari jumlahnya, jumlah kata itu beda, ini 1500, ini hanya 1400. Jadi panjang, banyak bab tidak mencerminkan panjangnya tulisan itu. Bab dan ayat itu kan dituliskan lama sesudah
sesudah tulisan Paulus ini, tahun abad 12 sampai abad 15 baru diberi kitab suci itu, diberi ayat dan bab. Aslinya nggak ada ayat dan bab itu, sehingga kita tidak bisa menggantungkan diri pada jumlah ayat dan jumlah bab. Yang kita bisa dasarkan adalah jumlah kata-kata. 1500 ini 1400. 2 Tesalonika itu 823. Lalu surat individu diurutkan juga berdasarkan panjang pendeknya. 1 Timotius itu 1500, 2 Timotius itu 1200, Titus hanya 600, dan Filemon hanya 300 saja. 300 kata ya, ini bukan 300 ayat. Lalu surat kepada jemaat di Ibrani itu ada 13 bab. Dulu ini dikaitkan dengan Paulus, diduga ditulis oleh Paulus, tetapi sudah diragukan sejak dari awal. Oleh sebab itu, meskipun ini tidak masuk surat pribadi dan meskipun ini panjang, tetapi ditaruh paling belakang karena apa? Sudah sejak awal diragukan. Padahal panjangnya 4.900. Harusnya berada di bawahnya Korintus ini. 4.000 loh ini, 2.000 kan. Tapi karena sudah diragukan sejak awal, maka ditaruh paling belakang. Sesudah surat pribadi bahkan. Sedangkan ini adalah surat-surat Rasul Paulus diurutkan berdasarkan kronologi. Kalau tadi urutan kanonik ya, maksudnya kanonik itu bahwa dia diterima di dalam kanon kitab suci, dan di dalam kitab suci ditaruh di situ, ditaruh dalam urutan seperti itu. Tadi sebenarnya dalam timeline kita sudah membahas tentang urutan secara kronologis, secara waktu ini. Jadi Tesalonika kemungkinan adalah yang pertama kali ditulis tahun 50 sampai 52. Mengapa ada teori seperti itu? Karena kasusnya itu diduga kasus yang terjadi di Tesalonika, masalah itu sangat relevan untuk zaman-zaman ini. Kemudian mungkin 2 Tesalonika juga, tapi masih diragukan, belum pasti ya. Lalu 1 Korintus, 2 Korintus, Filipi, Filemon, dan Galatia itu satu generasi 53 sampai 57. Roma itu 58 sampai 60. Karena memang Paulus kira-kira dibawa ke Roma itu bukan maksudnya Roma itu ditulis bukan di Roma ya. Jadi persiapan Paulus untuk pergi ke Roma di sana. Lalu di Roma itu kira-kira dia tahun 68-an. Tahun 6 ini bukan 68 tapi 62 sampai dengan 67 ini kemartiran Paulus. Rentangnya panjang ya, rentangnya 5 tahun ini, bahkan 6 tahun ya. Karena tidak ada bukti yang meyakinkan kapan Paulus itu mati. Tahun 62 sampai 85 itu ditulis, jadi 62 sampai 8. Ini kan 62 sampai 67 kematiran sampai 85 Efesus, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus. Oleh sebab itu surat-surat ini mungkin ditulis bukan oleh Paulus sendiri ya. Efesus, Timotius, Titus. Tadi di depan kan sudah ditunjukkan bahwa Efesus ini lebih panjang, tetapi kok diletakkan sesudah Galatia? Karena apa? Karena memang di sini Efesus termasuk yang diragukan. Mungkin pseudepigrapha ditulis oleh pengikut Paulus setelah kematiannya. Mungkin juga 2 Tesalonika yang ada di sini dan Kolose. Nah, kita lihat ini komposisi Kitab Suci Perjanjian Baru. Injilnya hanya 4, Kisah Para Rasul 1,
surat-surat Paulus 13, surat Katolik ada 7 ya. Di sini surat kepada orang Ibrani masuk surat Katolik, tapi dia lebih tepat kalau disebut surat khotbah Alkitabiah. Lalu Wahyu 1. Lihat ini tulisan rasul-rasul yang lain. Yakobus hanya 1, Petrus hanya 2, Yohanes hanya 3. Kalau ditambah Wahyu dan Injil Yohanes menjadi 5. Tetapi Petrus menulis sampai 13. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul, hampir separuhnya mulai dari bab 13 itu berkisah tentang Paulus, perjalanan misi Paulus. Lalu bab 7 itu sudah muncul nama Paulus yang waktu itu masih disebut sebagai Saulus. Lihat Kisah Para Rasul yang jumlahnya 28 bab, hampir separuhnya didominasi oleh Paulus. Sehingga sungguh-sungguh Paulus memang sangat memiliki pengaruh yang besar di dalam perjanjian baru dan juga di dalam misi kekristenan sampai ke Soke, sampai ke Jawa, sampai ke Kulon Progo dan seterusnya. Itu jasanya tidak bisa tidak, kita harus katakan ini adalah jasa Paulus. Ini statistiknya tadi. Jadi kalau tadi mau melihat jumlah kata, ini jumlah babnya, jumlah bab, lalu ini jumlah ayat dalam tiap bab itu, dengan jumlah ayatnya ada di sini, dan ini jumlah kata. Injil tidak diurutkan berdasarkan panjang dan pendeknya ya. Kalau Injil diurutkan berdasarkan kronologi logikanya, tetapi juga kronologi penulisannya. Sedangkan surat Paulus diurutkan berdasarkan tujuannya untuk jemaat atau untuk pribadi. Lalu yang kedua berdasarkan panjang dan pendeknya, yang panjang di depan, yang pendek di belakangnya. Dan yang ketiga berdasarkan otentisitas. Nah, sekarang kita tahu mengapa kok surat-surat Paulus diurutkan seperti itu di dalam kitab suci. Ternyata bukan asal-asalan, asal tumpuk saja, bukan, tapi ada semacam kriteria. Jadi para bapak kanon itu luar biasa. Ini tadi bahwa ayat dan bab itu ditulis, dibuat abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Dan yang diberi ayat dan bab itu adalah kitab suci Vulgata. Vulgata itu terjemahan ke dalam bahasa Latin yang dibuat oleh Hieronymus. Babnya tahun 1200, sedangkan ayatnya 300 tahun kemudian baru dibuat ayatnya. Sangat lambat ya, sudah 1 generasi, 2 generasi, 3 generasi. Surat Paulus dikelompokkan menjadi surat pastoral. Itu 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Mengapa? Karena ditujukan kepada pemimpin atau penggembala umat, yang isinya juga tentang penggembalaan umat. Pastor itu bahasa Latin, artinya gembala. Sebagaimana Yesus meminta kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus menjawab, "Ya, aku mengasihi engkau." Lalu Yesus katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Oleh karena itu sekarang kepemimpinan di dalam gereja itu disebut sebagai kepemimpinan kegembalaan pastoral. Lalu surat-surat yang berkaitan dengan pengelolaan atau manajemen atau pengembalaan itu disebut surat-surat pastoral.
Lalu Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, Kolfil ini disebut sebagai surat-surat penjara. Mengapa? Karena diduga surat-surat ini ditulis oleh Paulus sementara dia berada di dalam penjara. Buktinya di mana? Ada di sini. Kalau Efesus ada di 3 bab 3 ayat 1, bab 4 ayat 1. Kalau Filipi ada di bab 1 ayat 7, bab 3 ayat 13 sampai 14. Kalau Kolose ada di bab 4 ayat 3 dan ayat 10. Dengan Filemon ada di ayat 9 sampai ayat 10. Ini tidak ada babnya ya, karena Filemon itu satu bab saja, ayat 9 sampai 10. Di sana ada indikasi keterangan yang menunjukkan seolah-olah Paulus itu berada di dalam penjara. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Filipi sudah ada di sini disebut surat penjara karena ada indikasi tadi, tapi juga disebut dengan penyebutan yang lain, kelompok yang lain. 1 Tesalonika dan Filemon sering disebut surat-surat yang tidak diragukan. Karena apa? Kebanyakan sarjana setuju bahwa surat-surat ini ditulis oleh Paulus sendiri. Inilah surat yang otentik. Roko, Gal, Fil, Tesfil, surat penjara. Filemon dan Filipi surat penjara, tetapi juga surat yang tidak diragukan. Dia tidak diragukan ditulis oleh Paulus, bahkan ditulis oleh Paulus saat Paulus berada di dalam penjara. Efesus, Kolose, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus sering disebut surat-surat yang diragukan. Ini Efesus masuk di sini ya. Selain masuk surat penjara karena ada indikasi bahwa seolah-olah ini ditulis ketika berada di dalam penjara, tetapi ada indikasi juga diragukan atau disebut sebagai surat-surat Deuteropaulin karena banyak sarjana percaya bahwa surat-surat ini ditulis oleh pengikut Paulus setelah kematiannya dan bukan oleh Paulus sendiri. Lalu ada khotbah Alkitabiah, surat kepada jemaat di Ibrani yang dulu diatribusikan untuk Paulus, tetapi hampir sarjana, kebanyakan sarjana, para sarjana bahkan saat ini sudah bisa menerima bahwa ini bukan surat Paulus. Karena apa? Tidak ada kata-kata yang menunjukkan ini dari Paulus ya. Yang dituju juga tidak disebutkan, siapa yang menulis juga tidak disebutkan di dalam tulisan itu. Kosakata dan gaya bahasanya pun sangat berbeda dengan surat-surat Paulus pada umumnya. Ajaran dan teologinya juga berbeda dengan teologi Paulus pada umumnya, sehingga sudah hampir disepakati oleh para sarjana ini tidak ditulis oleh Paulus. Surat Katolik. Ini adalah jemaat-jemaat yang mendapatkan surat dari Paulus. Galatia itu di sini, luas sekali ya Galatia itu. Kolose itu di sini. Kemungkinan Paulus sendiri tidak pernah ke Kolose, tapi dia menulis untuk jemaat di Kolose. Efesus ada di sini, kota pelabuhan. Korintus juga kota pelabuhan dekat Kengkrea di sini, dekat Athena. Filipi ada di sini, dekat Makedonia. Tesalonika ada di sini, juga dekat Makedonia. Lalu Roma ada di sini. Roma ini ditulis dalam rangka perjalanan menuju ke Spanyol. Jadi sebenarnya hanya untuk memperkenalkan Injilnya saja Paulus menulis untuk jemaat di Roma. Tesalonika itu ditulis di Korintus. Kemudian Filipi, Korintus, Galatia ditulis di Efesus. Juga Kolose ditulis ketika di Efesus. Lalu surat kepada jemaat di Roma ditulis di Korintus.